Terus bentuk lain wa talaqatul wajh, berparas, menampakkan muka yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara sama muslim. Ya, talaqatul wajh. Kalau ketemu sesama muslim, usahakan senyum. Usahakan apa? Senyum. Usahakan mukanya berseri-seri. Jangan cemberut, jangan apa? Besengut, ya kan? Jangan muka yang apa istilahnya itu, muka lempeng. Mukanya lempeng, nggak ada reaksi sama sekali. Usahakan itu dihindari. Karena itu termasuk khuluqun hasan, termasuk akhlak yang mulia, yang baik kalau kita lakukan kepada sesama muslim. Bahkan itu termasuk ma'ruf, minal apa? Minal ma'ruf. Dalam hadis Nabi disebutkan la tahtaqiranna minal ma'rufi apa? Syai'an. Janganlah engkau merendahkan, menyepelekan kemakrufan, kebaikan itu sekecil apapun. Ya, sekecil apapun, sesederhana apapun, sampai apa? Sampai antal qa akhaka biwajhin talaq. Sampai engkau bertemu dengan saudaramu dengan apa? Wajah yang berseri-seri. Ini penting sekali jamaah sekalian. Jadi kita amalkan ini kepada saudara sama muslim, bahkan juga kepada non muslim. Ya, kepada apa? Non muslim. Jadi amat sangat keliru ketika sebagian orang mungkin memahami seakan-akan kita harus memposisikan diri sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan muslim itu senantiasa dalam posisi siap perang gitu ya. Posisi kebencian, posisi dalam kondisi kita harus melakukan seluruh perangai-perangai buruk kepada orang-orang non muslim. Tidak begitu, karena tadi Nabi mengatakan wa khaliqin nas, pakai manusia. Bahkan ini termasuk talaqatul wajh atau berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain, termasuk muslim ataupun apa? Non muslim. Ya, karena termasuk annas, karena termasuk golongan manusia yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Jangan ketika ketemu orang non muslim kemudian kita bermuka garang. Ya, akhirnya nanti persepsi non muslim kepada Islam itu jelek. Yang membuat jelek siapa? Kita sendiri. Kok seperti itu ya? Orang Islam kalau ketemu saya misalkan itu non muslim, kok mukanya seperti itu garangnya? Apakah Islam seperti ini? Akhirnya persepsi non muslim itu ke Islam jelek karena ada oknum-oknum yang memahami dan mengamalkan Islam dengan salah, tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kadang begini, bahwa tidak sedikit orang-orang non muslim yang akhirnya masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya justru terkesima dan simpati kepada amalan zahir kita sebagai seorang muslim. Bukan karena dalil, bukan karena Qur'annya begini, hadisnya begini dan sebagainya, bukan. Tapi karena simpati kepada amalan zahir kita, terutama akhlak. Itu rata-rata orang non muslim yang masuk Islam gara-gara apa? Akhlak. Terkesima, luar biasa akhlaknya kaum muslimin, terkesima, akhirnya merasa tergugah hatinya sehingga akhirnya masuk ke dalam Islam atau akhirnya memutuskan diri untuk bersyahadat masuk ke dalam Islam. Itu awalnya karena itu. Jarang ya, atau mungkin enggak kita katakan tidak ada, tapi jarang yang non muslim masuk Islam itu gara-gara mungkin apa? Mungkin karena memang benar-benar mengakui kebenaran Islam, telah memahami benar gitu kan, terus menggali Islam seperti ini akhirnya masuk Islam. Itu ada tapi jarang. Tapi banyak-banyak apa? Karena terkesima oleh amalan zahir, terkesima oleh akhlak yang mulia dari kaum muslimin. Jadi monggo jangan sampai kita sekalian membuat
Islam itu tercoreng dengan tingkah laku kita kepada mereka ya. Ini aja kepada apa? Non muslim, apalagi kepada muslim, sesama muslim. Jadi amat sangat aneh apabila artinya sesama muslim kemudian tidak mencerminkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. La taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pada hati kami ghillal lil ladzina amanu, kedengkian, kebencian kepada sesama muslim. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapapun saudara sesama muslim kita itu memiliki sesuatu kepada kita, sebisa mungkin jangan dibenci. Tapi kita cukup membenci peranginya yang mungkin tidak baik atau mungkin pribadinya yang tidak baik, tapi secara personal dan secara umum jangan sampai kita membenci mereka. Tadi ya ayatnya la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, itu ayatnya jelas sekali. Ya mungkin adalah kadang kita perlu meluruskan satu pemikiran, meluruskan satu pendapat yang salah, itu wajar. Jadi misalkan nanti panjenengan mendapatkan saya meluruskan satu pemahaman, meluruskan satu pemikiran yang salah, itu didasari oleh niat ingkarul mungkar, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, dan nasihat, bukan karena benci kepada personalnya atau kelompoknya. Yang sangat mungkin kadang kita melakukan itu ya. Itu tanggung jawab sebagai seorang dai, Pak. Jadi seorang ulama, seorang berilmu itu punya tanggung jawab. Karena kalau tidak dilakukan nanti di hari kiamat kita juga disalahkan. Kita akan terbebani oleh diamnya kita melihat satu kesalahan, satu penyimpangan, satu kesesatan. Jadi perlu kita menyampaikan itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak punya rasa kebencian, hanya semata-mata untuk meluruskan satu pemikiran ataupun satu pemahaman yang keliru atau menyimpang dari jalan yang lurus dari as-siratal mustaqim.